India kena azab virus sapi gila karena lecehkan Islam, 3 juta orang tewas dan 5 juta orang kritis. India menghadapi salah satu bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah modernnya. Sebuah virus mematikan yang diduga merupakan varian mutasi dari penyakit sapi gila, Bovine Spongiform encephalopahy atau BSE, dilaporkan telah menewaskan lebih dari 3 juta orang dan membuat lebih dari 5 juta lainnya dalam kondisi kritis. Virus ini, yang sementara waktu diberi nama IND BSE-25, pertama kali terdeteksi di negara bagian Uttar Pradesh pada awal April 2025. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, virus ini menyebar ke seluruh penjuru India dengan kecepatan yang mengejutkan para epidemiolog dan otoritas kesehatan dunia. Pasien yang terinfeksi IND BSE-25 menunjukkan gejala awal seperti demam tinggi, kejang otot, dan nyeri kepala. Namun dalam waktu 48-72 jam, penderita memasuki fase neurologis akut, kehilangan kesadaran, gemetar hebat, dan kerusakan otak permanen. Hampir 70% pasien yang memasuki tahap ini meninggal dalam waktu kurang dari 1 minggu. Menurut laporan dari All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, virus ini menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan lubang-lubang mikroskopis pada jaringan otak, mirip dengan dampak BSE klasik, namun dengan penyebaran antar manusia yang lebih cepat. Dalam konferensi pers darurat, Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan, "Kami menetapkan status darurat nasional. Ini bukan hanya wabah, ini adalah bencana kemanusiaan berskala besar. Kami memerlukan bantuan internasional." Hampir semua rumah sakit besar di New Delhi, Mumbai, Chennai, dan Kolkata telah melebihi kapasitas. Pasien membludak hingga ke halaman rumah sakit, sementara tenaga medis bekerja tanpa istirahat. Pemerintah India mulai mendirikan rumah sakit darurat di stadion dan fasilitas publik lainnya. Beberapa rumah sakit besar bahkan melaporkan tingkat kematian harian yang mencapai lebih dari 4.000 orang per hari. Pakar epidemiologi dari WHO dan CDC, Centers for Disease Control and Prevention, bekerja sama dengan ilmuwan India untuk menelusuri sumber wabah. Dugaan awal mengarah pada kegagalan dalam sistem pengawasan daging sapi dan olahannya, yang mungkin telah terkontaminasi oleh strain baru prion, protein infeksius penyebab BSE. Profesor Rafi Kapoor dari Universitas Pune menyatakan bahwa, pengabaian terhadap prosedur kesehatan dalam penyembelihan hewan dan pengolahan makanan selama bertahun-tahun bisa menjadi bom waktu yang kini meledak. Dalam suasana penuh ketegangan ini, muncul pula narasi-narasi religius dan spiritual yang mengaitkan wabah ini dengan balasan ilahi. Beberapa kelompok di media sosial menyebut bahwa wabah ini merupakan azab akibat kesombongan terhadap nilai-nilai moral dan spiritual. Salah satu posting viral menulis, "Ketika sebuah bangsa mulai menistakan ajaran yang mulia dan merendahkan keyakinan agama lain, maka murka semesta bisa datang dengan cara tak disangka." Namun, berbagai tokoh agama dan pemimpin masyarakat telah menyerukan untuk tidak menjadikan bencana ini sebagai ajang menyebar kebencian. Pakistan, Nepal, dan Bangladesh telah menutup semua jalur darat dengan India. Pemerintah Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, dan Turki juga mengeluarkan peringatan perjalanan, travel warning, ke India. Bandara-bandara internasional di Asia Selatan dan Timur tengah meningkatkan protokol kesehatan dan isolasi ketat untuk setiap penumpang dari India. Sementara itu, PBB melalui UNICEF dan WHO mengerahkan bantuan medis dan logistik ke India. Menurut laporan dari All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, virus ini menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan lubang-lubang mikroskopis pada jaringan otak, mirip dengan dampak BSE klasik, namun dengan penyebaran antar manusia yang lebih cepat. Dalam konferensi pers darurat, Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan, "Kami menetapkan status darurat nasional. Ini bukan hanya wabah, ini adalah bencana kemanusiaan berskala besar. Kami memerlukan bantuan internasional." Hampir semua rumah sakit besar di New Delhi, Mumbai, Chennai, dan Kolkata telah melebihi kapasitas. Pasien membludak hingga ke halaman rumah sakit, sementara tenaga medis bekerja tanpa istirahat. Pemerintah India mulai mendirikan rumah sakit darurat di stadion dan fasilitas publik lainnya. Beberapa rumah sakit besar bahkan melaporkan tingkat kematian harian yang mencapai lebih dari 4.000 orang per hari. Pakar epidemiologi dari WHO dan CDC, Centers for Disease Control and Prevention, bekerja sama dengan ilmuwan India untuk menelusuri sumber wabah.